untuk menjadi narasumber di gathering EJ hari ini. Kita langsung aja ya, daripada deg-degannya makin banyak. Tema gathering kita hari ini adalah bertumbuh dan berkembang melalui EJ di era new normal. Ya, bertumbuh dan berkembang melalui EJ di era new normal. Kembali ke pertanyaan Tessa tadi, kenapa sih kita harus bertumbuh? Ya kan? Untuk itu saya mengajak emoser sekalian untuk berefleksi. Bila kita nih diibaratkan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kira-kira emoser sekalian setuju nggak dengan firman Tuhan ini? Setuju. Ya dan amin. Ya dan Ya amin. dan amin. Yakin? Yakin. Sepakat. Kenapa? Masih khawatir? Kenapa masih takut? Bukankah seharusnya kalau sudah yakin, sudah sepakat, harusnya udah berbahagia, udah senantiasa bersyukur, udah berhasil, ya kan? Di mana sih letak masalahnya? Yuk kita lihat di Yeremia 30 ayat 20. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku? Atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tidak dapat tidak, aku akan menyayanginya. Kita lihat Hosea 11 ayat 8. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel. Hatiku berbalik dalam diriku. Yerusalem, Yerusalem, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Matius 23 ayat 37. Allah begitu yang dibentuk, dilihat, dipercantik, dihargai, dan dikasihi dengan sedemikian. Malah saya, malah kita yang nggak mau. Kalau dipikir-pikir kebangetan sekali ya. Emoser yang terkasih semua setuju nggak dengan kita yang nggak mau? Setuju nggak? Setuju. Dengan bertobat dan kebahagiaan, kamu akan diselamatkan. Berkata, bukan, kami mengenai maka kamu akan lari dan banyak. Katamu pula, kami mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Padahal dalam Yesaya katakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara
kamu dan Allahmu ialah kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Segala dosa kitalah yang menjadi pemisah antara kita dengan pencipta kita. Tetapi kita malah seperti penunggang kuda tersebut yang sibuk dengan segala rutinitas kita, dengan segala keseharian kita, dengan dunia kita. Gak ada waktu, aku kan harus hidup, keluargaku harus diberi makan. Saya terdampak pandemi, saya kehilangan pekerjaan saya lagi buat tesis, saya lagi ujian. Gak ada waktu. Tetapi ternyata bukan hanya enggan dan gak mau. Kita manusia masa kini sesungguhnya adalah makhluk-makhluk yang karakternya pasti dan seperti juga sebenarnya untuk diri kita sendiri kalau kita bisa melihatnya. Kita juga menjadi makhluk yang sudah merusak alam semesta. Dan ini bukan karena Allah menciptakan kita, melainkan karena saya dan kita telah menjadikan diri kita demikian dengan menyalahgunakan hadiah terbaik pencipta kita untuk kita, yaitu kehendak bebas. Dosa memisahkan manusia dengan penciptanya. Dosa ini dilukiskan Santo Agustinus sebagai akibat dari kesombongan. Ayo kira-kira di sini siapa yang sombong? Diem semua. Di sini yang nggak sombong siapa? Yang rendah hati siapa nih? Saya rendah hati. Apa sih kesombongan itu? Yuk kita lihat. Ya. Suatu tindakan yang di dalamnya suatu makhluk yang pada hakikatnya dependen atau bergantung, yang prinsip keberadaannya tidak terletak di dalam dirinya, melainkan di dalam pribadi lain, berusaha untuk menjadi dirinya sendiri, menjadi ada untuk dirinya. Kita lihat di Yesaya 10 ayat 15. Adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya, atau gergaji membesarkan diri terhadap orang yang menggunakannya? Seolah-olah gada menggerakkan orang yang menggunakannya. Dan seolah-olah tongkat mengangkat orang yang bukan kayu. Hayo, ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak? Kalau ada kebangetan ya. Ya, itulah saya. Itulah kita. Sejak suatu pribadi mempunyai kesadaran tentang Allah sebagai pencipta dan tentang dirinya, yaitu ciptaan sebagai diri, maka alternatif yang mengerikan yaitu untuk memilih Allah atau dirinya sendiri sebagai pusat terbuka baginya. Dosa ini dilakukan oleh semua orang, dari anak-anak, dari orang kecil, dari miskin, orang kaya, orang berpengaruh, bahkan para hamba Tuhan sekalipun. Inilah kejatuhan kita manusia. Dosa mendasar di balik semua dosa spesifik. Saat ini mungkin Anda dan saya entah sedang melakukannya atau hampir melakukannya atau sedang bertobat darinya. Kok bisa? Ironisnya, menurut Law Serious Call chapter 16 dikatakan, kalau Anda merasa diri Anda sudah cukup rendah hati, justru itu tanda pasti yang menegaskan hadirnya kesombongan. Jadi, saat saya merasa diri saya cukup baik, itu tanda pasti bahwa saya sombong. Saat saya merasa diri saya benar, itu tanda pasti hadirnya kesombongan. Atau saat saya dapat renungan dari seorang teman, lihat judulnya sekilas, aku udah tahu, males Terus saya cepat-cepat, saya terima kasih ya kan sebagai kesopanan, kemudian nggak dilihat, nggak dibaca, ya kan, itu pun tanda pasti hadirnya kesombongan. Bapak Ibu pernah dengar istilah masterpiece? Masterpiece itu apa? Masterpiece bisa dipisahkan nggak dari piece bisa dipisahkan nggak dari master? Nggak bisa.
Kalau piece dipisahkan dari master, dia bukan lagi masterpiece. Karya agung hanya bisa menjadi sebuah karya agung karena ia menempel dengan sang. Jadi kalau ada nih di sini yang apa sih? Petan. Itu juga tanda pasti hadirnya kesombongan. Ya, dikatakan bahwa kita manusia masa kini sesungguhnya adalah makhluk-makhluk yang karakternya dalam beberapa hal pasti mengerikan bagi Allah, seperti juga buat diri kita sendiri. Ketika kita sungguh-sungguh bisa melihatnya, ketika kita sungguh-sungguh menyadarinya. Ironisnya, semakin suci seseorang, maka semakin ia sepenuhnya menyadari hal ini. Kita semua tahu bahwa Allah sendiri adalah kasih. Dan sebagaimana disampaikan dalam Yesaya 59 ayat 2, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu, ialah segala dosamu. Maka kalimat dalam buku Centuries of Meditation ini akan menjadi semakin jelas maknanya. Kasih bisa bersabar dan kasih bisa mengampuni, tetapi kasih tidak akan bisa diperdamaikan dengan sesuatu yang tidak bisa dikasihi. Karena itu ia tidak akan pernah bisa diperdamaikan dengan dosa saya ataupun dosa Anda. Tetapi ia bisa diperdamaikan dengan pribadi saya ataupun pribadi Anda. Karena pribadi itu bisa dipulihkan. Sebegitu besar kasih Allah bagi kita manusia yang fana ini. Ciptaannya ini sehingga ia sangat peduli dengan kondisi kita yang walau kotor oleh dosa. Kepeduliannya pada kita manusia fana ini digambarkan dalam Alkitab melalui relasi tukang periuk dengan tanah liat. Di mana tukang periuk akan terus membentuk ulang tanah liat itu sampai menjadi indah sesuai yang dirancangkan. Proses pembentukannya itu berulang-ulang, ya kan? Kalau bayangin aja, kalau seandainya jelek, ya kan, dihancurin lagi, ya kan, pakai air dibentuk lagi, jelek lagi, dihancurin lagi, dibentuk lagi. Kalau dia itu makhluk hidup, aku rasa pasti protes, ya nggak? Coba Tessa Novin, pasti protes nggak? Protes, ya kan, sakit soalnya ya kan. Nah, selain digambarkan dengan relasi tukang periuk dan tanah liat, ternyata Alkitab juga melukiskan relasi kita dengan Bapa sebagai relasi antara ayah dengan anak. Kita lihat ya dalam di depan ini, kita lihat itu ada seorang ayah yang berusaha menyenangkan anaknya yang disabilitas. Anak ini sebenarnya tidak bisa berjalan. Kita lihat bagaimana caranya dia membuat anaknya itu senang, membuat anaknya itu bisa berbaur, anaknya bahagia, bisa berbaur selayaknya anak-anak normal lainnya. Sungguh mengasihi. Kalau sungguh mengasihi, nggak mungkin dibiarkan saja, nggak mungkin ditelantarin, nggak mungkin ya seorang ayah yang mengasihi, yang sungguh mengasihi anaknya bilang gini, aku mengasihi anakku, biarin aja dia berbuat sekehendak hatinya. Mau membunuh, mau mencuri, yang penting dia senang. Mungkin kan? Padahal dia tahu konsekuensi dari perbuatan-perbuatan tersebut. Nggak mungkin kalau mengasihi itu dibiarin aja. Kita mungkin berharap kita nggak usah sebegitu berarti ya Allah, sehingga ia membiarkan kita, saya, memenuhi dorongan-dorongan alami saya atau kita, atau kedagingan kita. Berhenti bagi Allah, sehingga ia membiarkan kita memenuhi dorongan-dorongan alamiah kita, kedagingan kita, berhenti membentuk kita menjadi sesuatu yang berbeda atau sesuatu yang indah. Bila memang demikian, sesungguhnya berarti kita meminta lebih sedikit kasih, bukan lebih banyak kasih. Kalau mengasihi berarti peduli, maka kelihatan segala plus minusnya. Kalau mengasihi berarti ingin memberikan yang terbaik bagi objek yang dikasihi. Ingin dia bahagia, ingin dia selamat. Karena kasih Allah, karena Allah begitu murah hati, maka
Tidak peduli sebegitu mengerikannya dosa kita, seberapa kebangetannya kita. Walaupun kita kayak tongkat kayu itu yang sombong banget, yang seolah-olah ia yang mengangkat orang yang menggerakkannya. Kita semua dipanggilnya. Kita semua diberi undangan keselamatan. Semua, termasuk yang enggak kaya atau enggak mungkin oleh dunia sekalipun. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang Matius 22 ayat 14. Itu sebabnya bila diibaratkan pohon tumbuhan, kita harus bertumbuh. Bertumbuh melalui apa? Melalui emosi. Langkah pertama untuk bertumbuh. Tentu saja untuk bertumbuh kita harus berakar. Ya kan, kita lihat dalam gambar ini, benih yang mau tumbuh, dia akan berakar. Akar itu akan menuju dan mencari sumber air. Pertanyaannya bagaimana dengan diri kita? Apakah kita selalu mencari sumber air? Sumber kehidupan kita menuju sang sumber kehidupan? Lihat ke slide-nya. Dengan berakar, maka nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh kehidupan untuk pertumbuhan dapat mengalir sehingga membuat pertumbuhan menjadi. Nah, bagaimana sih caranya agar pertumbuhan dapat optimal? Bagaimana sih caranya agar kita dapat berakar kuat? Ternyata ada 5 poin yang harus dipenuhi agar dapat berakar kuat. Sebagaimana yang sudah digambarkan di dalam perjalanan murid ke Emmaus. Kedua orang murid itu mendengarkan Yesus yang menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentangnya dalam seluruh kitab suci, ya. Jadi firman Tuhan. Hati mereka tergerak untuk berbuat baik sebagai hasil dari mendengarkan pengalaman akan itu, yaitu mengajak Yesus tinggal bersama mereka, dan saat makan bersama, Yesus mengambil roti. Kemudian Yesus mengucap berkat, kemudian memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Dan murid-murid itu begitu melihat tanda itu, saat itulah mata mereka terbuka. Mereka dapat mengenal dia, kemudian berkobar-kobar, kemudian bangun kembali ke Yerusalem kepada murid-murid lainnya, kemudian membagikan pengalamannya bersama Yesus. Dan persis seperti inilah yang kita sebagai Emmauser lakukan. Persis seperti inilah yang kita Emmauser jalani. Ya kan? Jadi melalui Emmaus Journey kita diajarkan untuk berakar melalui permenungan firman Tuhan. Merenungkan apa yang tertulis dalam kitab tentang diri Yesus untuk mengenalnya dan mengajaknya tinggal di dalam kita, tinggal di dalam hati kita. Yang kita kenal dengan istilah jurnal Emmaus. Kemudian satu lagi, sakramen Maha Kudus. Ya, tadi di dalam bacaan Lukas itu digambarkan ya, makan bersama, Yesus mengambil roti. Nah, ini untuk berakar kuat kita harus berekaristi, sakramen menerima tubuh Kristus setiap hari. Kemudian doa. Nah, melalui berjurnal Tuhan menyampaikan ya kan apa yang Dia mau pada kita. Terus kita menanggapinya ya kan melalui permenungan itu, melalui jurnal itu ya. Kemudian kita menanggapinya dengan doa. Ada harapan, ada keinginan supaya apa? Supaya berkembang gitu ya. Nah, kemudian pecah-pecah, dibagi. Nah, melalui permenungan firman Tuhan itu kita diprotes. Ya kan, kita dipecah-pecah, kita dibagi, terbuka mata kita, terangkat selubung kita, sehingga kita bisa mengenali Yesus. Dan saat kita mengenali Yesus, kita menceritakan pengalaman kita, ya kan. Nah, ini yang disebut dengan pujian, ya kan. Pujian nggak hanya menyanyikan lagu pujian, tapi saat kita memuji Tuhan melalui sharing-sharing kita, saat kita bersama Tuhan, perjalanan kita bersama Tuhan ini juga kita masuk dengan pujian, gitu ya. Dan pujian ini harus di mana? Di dalam komunitas. Ya, kalian ingat kita bertumbuh di dalam komunitas. Di dalam komunitas itu kita seperti komunitas EJ. Kita semua saling menularkan antusiasme.
saling membagikan semangat. Apa yang sedang itu saat mendengar sharing dari temannya, kemudian bangkit semangatnya. Nah, termasuk bagaimana caranya agar pertumbuhan dapat berjalan dengan baik dan sempurna. Tentu saja membutuhkan perawatan yang rutin, perawatan yang setiap hari, perawatan yang cermat, nggak bisa on off ya teman-teman. Nah, bagaimana sih? Antara lain, sebagaimana yang dilukiskan dalam perumpamaan penabur, bahwa tanah adalah media yang paling penting yang menentukan bagaimana benih dapat tumbuh baik atau tidak. Demikian pula dengan kita. Tanah yang dalam hal ini adalah hati kita mempunyai peran yang teramat sangat penting bagi pertumbuhan itu. Bila penuh kotoran, sampah, batu, semak berduri, maka nggak baik untuk pertumbuhan. Tanah harus senantiasa digemburkan, disiram, agar supaya lembab, diberi pupuk, dibersihkan dari semak duri maupun ilalang, sama seperti hati kita yang harus selalu disirami oleh firman Tuhan yang akan mengalir bagaikan mata air kehidupan yang akan membersihkan, yang akan menyucikan, dan kemudian diberi pupuk dengan ekaristi, dengan doa, dengan pujian, dan juga dengan berkomunitas. Ingat, sekali lagi, iman kita bertumbuh di dalam komunitas. Dibersihkan dari ilalang, hama, benalu, semak duri. Ini menandakan bahwa kita harus senantiasa membersihkan diri kita dan hati kita melalui pertobatan sebagai hasil dari permenungan kitab suci. Kemudian ranting-ranting yang kering, yang enggak kuat, itu harus dipangkas, dibentuk, diarahkan biar pertumbuhannya dapat maksimal sesuai yang diinginkan. Demikian pula dengan kita. Bagian-bagian yang buruk dari kita, dari kedagingan kita, kebiasaan buruk, belenggu kita harus mau untuk dipatahkan, harus mau untuk dibuang sebagai hasil dari permenungan kitab suci harian. Nah, untuk ini nanti selengkapnya akan disampaikan oleh Ponto, moderator kita. Nah, intinya melalui EJ, pertumbuhan spiritualitas atau kerohanian kita itu dipupuk dan diatur oleh sabda Tuhan. Pertumbuhan spiritualitas atau kerohanian itu enggak boleh cuma sekedar sebuah pilihan dalam hidup kita. Kita bisa pilih atau kita abaikan. Enggak, melainkan itu adalah sebuah keharusan. Karena pertumbuhan spiritualitas itu enggak terjadi secara kebetulan. Nah, Emauser sekalian pasti rasa bahwa kita mengimani Kristus. Kita membaca, merenungkan firman Tuhan yang sama-sama terima Tuhan. Sama-sama tumbuh dalam komunitas EJ yang sama. Bahkan bisa jadi kita tumbuh di kelompok yang sama. Kita diberikan resep yang sama. Namun kenapa sih ada yang tumbuh walau sebagai pohon, tapi kok kayak tenang ya? Ada angin yang kenceng banget, seperti gambar itu ya. Angin yang kenceng banget. Nah, gambar ini memberikan pesan yang sangat jelas pada kita semua, bahwa pertumbuhan rohani adalah kerjasama antara rahmat dan kehendak bebas kita manusia. Kuncinya adalah mau apa? Mau taat dan setia, seberapapun sulitnya, berapapun sibuknya, seberapapun sakitnya, terus berjuang agar dapat terus tumbuh menjadi pohon yang kuat seperti gambar ini ya. Pohon yang kuat yang walau ada angin menerpa, dia tetap teguh, kokoh, ya kan. Tapi apa sampai ini cukup? Mungkin kita pernah menjumpai orang-orang di luar sana yang luar biasa bekerja di ladang Tuhan. Kita takjub sama kerohaniannya, kehidupan doanya. Tapi di lain waktu kita melihat dia marah-marah dengan kasar pada tukang parkir karena mungkin kita pernah mendengar komentar seorang rekan tentang rekan sepelayanannya. Ini pernah saya alaminya, saya pernah dengar 5 tahun yang lalu. Orangnya baik sih, pelayanannya luar biasa. Tapi dia terasa yang punya gereja. Atau mungkin kita pernah dengar gini, orang Katolik loh,
kok gitu sih? Dia orang EJ loh, kok gitu sih? Tapi kita juga pernah mendengar, kamu bukan orang besar nak, kamu pelayan masyarakat, kata Margareta hatinya itu kepada anaknya. Bersama suami, beliau membesarkan anaknya menjadi pelayan yang benar-benar. Sementara mereka tetap memilih menjadi diri sendiri dan hidup dalam kesederhanaan. Jualan sayur di pasar dan pulang pergi. Kita juga pernah mendengar, aku hanyalah sebatang pensil di tangan Bunda Teresa. Dan kita semua sudah tahu karya dan bahkan kita mengenalnya sebagai Santa Teresa dari Calcutta. Ternyata nggak cukup ya, Moter. Nah, kita persilakan Romo moderator kita yang luar biasa, Romo Ponto, untuk menyampaikan bagian yang terpenting dari pembahasan kita kali ini, yaitu berkembang. Tadi Bu Vero sudah cerita tentang bertumbuh. Dan saya disuruh melanjutkan tentang berkembang. Apakah bertumbuh dan berkembang itu sama? Ternyata berbeda, ya kan? Sebelumnya saya perkenalkan karena saya moderator baru, nama saya Romo Ponco. Lengkapnya Simon Petrus Bambang Ponco Santosa dari Serikat Yesus. Itu. Bertumbuh tidak sama dengan berkembang. Sering rancu dengan kedua istilah ini dan sering kita merasa sudah tahu, sudah mengerti, namun ternyata kita kurang paham. Pertumbuhan, proses bertambahnya ukuran baik volume, bobot maupun jumlah sel yang bersifat irreversible, tidak dapat kembali ke bentuk semula. Proses pertumbuhan ini dapat diukur, jadi bisa kelihatan dan sampai suatu saat pertumbuhan akan berhenti. Pada manusia bisa dilihat dengan pertambahan tinggi atau berat badan dan lain sebagainya. Kalau sudah tinggi naik, nggak mungkin dia akan turun gitu. Tetapi berhenti. Perkembangan berbeda. Suatu perubahan diferensiasi dari sel-sel jaringan organ dan bertambahnya kemampuan, skill, dan struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks sebagai hasil dari pematangan. Perkembangan terjadi secara alamiah, gak bisa diukur, terjadi terus-menerus seumur hidup. Jadi kalau bertumbuh ada saat berhenti, tetapi kalau berkembang itu seumur hidup. Mempunyai perubahan-perubahan yang dulu tidak ada, menjadi ada, yang menandakan bahwa makhluk tersebut sudah lebih dewasa. Misalkan kalau ada bayi, itu nangis ketika masih bayi. Setelah berkembang, bisa bicara, bisa membaca, berkembang di situ kematangan emosional, kemampuan dan kedewasaan berpikir, psikologi, dan lain sebagainya. Jadi perkembangan terjadi sejalan dengan pertumbuhan. Proses pertumbuhan harus disertai perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan, yaitu berfungsi untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup dan melestarikan keturunannya. Tanda bahwa tubuh sehat adalah pertumbuhan dan perkembangan berjalan beriring, alamiah dan seimbang. Tapi ada juga pertumbuhan dan perkembangan yang gak seimbang. Misalkan orang kerdil atau orang yang walau sudah berumur 40 tahun tapi gak dewasa dalam emosi dan berpikir. Masih banyak contoh yang lain. Misalkan sudah besar tapi sering dikatakan ini kok kekanak-kanakan gitu. Artinya ada perkembangan yang mungkin terlambat atau tidak mencapai perkembangan yang baik. Nah, pada tumbuhan proses perkembangan itu ditandai dengan munculnya bunga.
sebagai persiapan untuk masuk ke dalam tahap selanjutnya, yaitu berbuah. Kalau lihat video bagaimana kuncup bunga muncul, kemudian mekar, namun di menit selanjutnya bunga itu layu dan mati untuk membuka jalan bagi tumbuhnya buah. Kalau kita lihat dari proses buah apel terbentuk, bunga layu lepas, dan di tempat bunga itu layu dan lepas terjadi pembengkakan yang terus menjadi besar dan akhirnya menjadi buah yang kita kenal sebagai apel. Tidak bicara tentang buah. Di buku 1, pertama-tama adalah peletakan dasar-dasar untuk pertumbuhan dan perkembangan dulu sebagai persiapan. Kalau dasar kuat, kan gak mudah roboh. Mengenal pentingnya sabda Tuhan dan belajar untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari untuk berlatih kepekaan akan kehendak Tuhan dalam hidup, yang dikenal dengan sebutan jurnal. Mengenal pentingnya doa dan diajarkan cara berdoa yang benar. P4, X, adoration, confession, thanksgiving, supplication. Bagaimana seharusnya berdoa? Apa yang seharusnya menjadi fokus doa? Mengenal apa? Doa syafaat, perantaraan itu, dan mengapa penting? Memahami bahwa menjadi milik komunitas murid-murid yang mengikuti Yesus, yang senantiasa menerangi dan menggarami adalah lebih penting. Belajar pentingnya satu sama lain, pentingnya saling mengasihi. Memahami tanggung jawab kita terhadap saudara-saudari seiman. Belajar bahwa Kristus hidup di dalam dan bahkan memakai diri kita. Memahami bahwa sukacita hidup sebenarnya berasal dari seberapa berharganya diri kita bagi orang-orang di sekitar kita. Belajar memahami perubahan adalah berlangsungnya suatu proses dan kita semua sedang berproses. Juga belajar memahami bahwa saat menanggapi Kristus dalam iman dan ketaatan, maka secara alamiah akan timbul keinginan untuk melayaninya sebagai ungkapan rasa cinta kepadanya. Diajak untuk mengenali karunia serta talenta yang dimiliki. Ini semua dasar-dasar yang diletakkan agar dapat bertumbuh dan berkembang dengan sempurna. Proses perkembangan terjadi sejalan, seiring dengan pertumbuhan. Karena 5 poin penting yang menjadi sumber nutrisi untuk pertumbuhan harus ada dan sempurna komposisinya. Firman Tuhan, sakramen Maha Kudus atau Ekaristi, doa, pujian, dan komunitas. Maka itu menjadi satu kesatuan. Tidak ada komunitas kalau kita tidak pernah dalam kebersamaan. Yaitu senantiasa membaca dan merenungkan sabda Tuhan melalui jurnal. Menerima tubuh Kristus, doa, pujian, dan hidup dalam komunitas. Kelima poin ini hendaknya berkembang dengan pesatnya, tersedia dengan kayanya, melimpah di dalam wadah. Media pertumbuhan itu yaitu tanah. Tanah rohani, yang notabene adalah hati kita. Tanah itu haruslah subur, gak berbatu, gak penuh semak duri, ilalang. Syarat utama tanah bisa subur adalah cukup kandungan air, humid, lembab. Jadi hati kita haruslah sejuk, tenang, damai, bukan penuh kemarahan, kebencian, iri hati, dendam, dengki, ramai. Kalau enggak, benih sabda bisa terhimpit dan mati. 2, mengandung humus atau pupuk. Akar kata dari humilitas, humility, kendahan hati. Kendahan hati itu menjadi sangat penting. Tadi dikatakan tentang kesombongan.
Kalau kita merayakan Ekaristi, sebenarnya kita juga mengakui kerendahan hati kita sebelum menyambut Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Lalu juga ada lagu yang menarik juga. Bapak, Ibu, Saudara semua, teman-teman, rekan, sahabat, pernah dengar lagu Panis Angelicus? Itu lagu yang sangat bagus. Panis Angelicus, fit panis hominum, dat panis celicus, figuris terminum, ores mirabilis, manducat dominum, pauper, pauper, servus et humilis, pauper, pauper, servus et humilis. Artinya bahwa roti yang dibawa oleh malaikat itu menjadi roti manusia. Dan roti dari surga itu telah diberikan. Begitu sangat luar biasa. Orang miskin, budak, orang sederhana dipersatukan dengan Tuhan. Itu artinya. Panis Angelicus. Dan seterusnya ya. Nah, nanti kalau Ekaristi kita bisa menyanyikan bersama. Dat panis celicus. Nah, dan seterusnya. Kita terus menyanyikan. Dan nyanyian itu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang rendah. Orang yang humilis. Dan kita juga mohon supaya tetap humilis. Dengan kerendahan hati, maka benih sabda dengan kekuatan dari tubuh Kristus dapat bertumbuh dan berkembang subur. Tanpa kerendahan hati, manusia hanya akan menggunakan sabda Tuhan untuk keuntungan pribadi, membenarkan dosanya. Kesombongan selalu berlawanan dengan kerendahan hati. Dan ini tidak kita kehendaki. Dalam sabda bahagia juga dikatakan, berbahagialah kamu yang miskin di hadapan Allah. Artinya bahwa kita menjadi orang yang tidak punya apa-apa. Miskin di hadapan Allah itu berarti hati kita menjadi kosong. Kenosis, pengosongan diri. Dan dalam pengosongan diri inilah Kristus hadir mengisi hidup kita dan memimpin hidup kita. Tetapi kalau hati kita penuh dengan macam-macam persoalan dan lain sebagainya, kepentingan-kepentingan, Kristus susah masuk ke dalam hati kita. Itulah yang mau dikatakan sebagai kerendahan hati. Bagaimana caranya agar dapat berkembang dengan baik? Sama, tanah hati kita harus mau digemburkan oleh sabda. Tanah yang keras dicangkul, dihancurkan batunya, diambil dan dibuang, disiram, diberi pupuk, nutrisi, ilalang, semak, duri, juga diambil dan dibuang. Enakkah itu? Tentu ada rasa sakit. Dibersihkan dari hama tanaman, dari benalu. 3, ranting-ranting yang kering dan gak berkembang, lemah, dipangkas dan dibentuk agar pertumbuhan juga mengalami perkembangan yang sempurna, agar buah yang dihasilkan pun optimal dan baik. Misalkan rantingnya lemah, bunganya kebanyakan terus ntar berbuah nggak beraturan dan kecil-kecil serta kebanyakan sehingga ranting jadi menjulur ke bawah, keberatan dan patah, jadinya percuma. Kita harus bisa berkembang dengan baik. Maka butuh pemeliharaan terus-menerus. Dikatakan bahwa berkembang berarti ada perubahan yang ditandai dengan bertambahnya kemampuan, skill, dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks sebagai hasil dari pematangan. Mempunyai perubahan-perubahan yang dulu tidak ada menjadi ada, yang menandakan bahwa makhluk tersebut sudah lebih dewasa. Perubahan berarti berlangsungnya suatu proses. Berarti terus-menerus. Gak ada kata final. Allah menggunakan perubahan ini
dikerjakan Roh Kudus dalam hati untuk meresapi dan mempengaruhi segala hal dalam hidup kita. Segala hal tak terkecuali. Baik perkataan, perbuatan, pikiran, reaksi hati kita, di rumah, di kantor, dimanapun kita berada, kapanpun kita juga berada di sana. Setiap orang yang menerima Injil akan mengalami perubahan. Kapan? Sewaktu ia terus-menerus memakai pikiran Kristus. Sudahkah kita selalu memakai pikiran Kristus dalam keseharian? Berbicara, berpikir, bertindak, untuk bereaksi atas apapun cuma dalam hati? Tentu tidak. Memakai pikiran Kristus, memakai bertindak seperti Kristus, berarti kita menjadi alter Kristus. Perubahan. Itu ada sebuah atau kata yang sering kita kenal dengan metanoia. Metanoia itu perubahan terus-menerus. Semakin disempurnakan karena apa? Allah hadir. Dan kehadiran Allah ini terus mengembangkan kehidupan kita. Kita disempurnakan dan menjadi kudus. Taat sabda, hidup baru. Itulah dalam kehidupan kita. Masih terus perkembangan itu. Tak berhenti di sana. Terus-menerus berkembang, semakin lama semakin disempurnakan dan menjadi kudus. Allah yang hadir dengan iman kita tanggapi dan kita mengalami perubahan terus-menerus. Berubah, metanoia, perubahan terus-menerus, di mana kita sebagai manusia sadar bahwa kita penuh dosa oleh rahmat melalui iman percaya kita kepada Yesus. Kita lahir kembali, dibaptis, menjadi ciptaan baru. Sebagai ciptaan baru, kita harus senantiasa ingat dan sadar bahwa yang fana dan hina telah ditebus melalui pengorbanannya yang luar biasa. Oleh karenanya, melalui firman kita diperbaharui dan dipulihkan. Maka timbul kesadaran bagi kita bahwa Allah selalu hadir dalam setiap musim hidup kita. Selalu ada untuk kita, untuk memampukan kita dan menyertai kita. Itulah yang mendorong kita untuk taat sabda. Sehingga kita beroleh hidup baru, hidup yang lebih baik, lebih benar, lebih sempurna, dan lebih kudus. Contohnya jadi lebih sabar, lebih murah hati, gak perhitungan, lebih rendah hati, pengendalian diri, tidak mudah emosi, berpikir positif. Juga kalau berbicara yang lebih positif, lebih pandai membawa suasana dan berbaur. Melalui perubahan-perubahan manusia semakin disempurnakan, makin serupa dengan Kristus hidup kita. Mengusahakan kekudusan harus disertai usaha-usaha, ketaatan, kedisiplinan, kesediaan untuk mau menjadi pelaku firman. Mau berproses untuk diubahkan dengan selalu memakai pikiran Kristus. Penyangkalan diri sebagai hasil permenungan hidup dipupuk, diatur, serta dituntun oleh firman Tuhan melalui jurnal Emmaus. Ingat, jurnal Emmaus. Setiap hari dalam suka maupun duka sampai selamanya. Perubahan-perubahan yang terus-menerus sebagai proses menuju dewasa ini akan menghasilkan hadirnya karakter-karakter Kristiani yang unggul, yang telah diteladankan oleh Yesus, yang pada waktunya nanti akan menghasilkan buah, yaitu kemenuhan hidup Kristiani dan kesempurnaan kasih. Caranya, resepnya yang diberikan oleh sejak awal, ikut EJ, buka hati.
agar benih dapat tumbuh, agar hati dapat digemburkan, diberi pupuk. Jurnal setiap hari, agar dapat mengerti kehendak Tuhan dalam hidup. Lalu sharing. Agar prinsip hidup berhasil dalam Mazmur, tadi juga sudah dikatakan Mazmur 1, ayat 1-3, sungguh dapat berlaku dalam hidup kita. Apapun musim hidup kita, karena kita berakar dengan kuat pada sang sumber, maka pada musimnya kita akan selalu menghasilkan buah, dan buah kita tetap. Apa saja yang kita lakukan berhasil karena untuk kemuliaan Allah. Terima kasih Romo Konco dan Bu Vero atas penjelasannya. Oke, jadi teman-teman semua yang ada di rumah, biarlah kita jadi seperti pohon yang ada di gambar tadi. Mau apapun musim hidup kita, kita tetap bersuka cita dalam menjalani hidup karena Tuhan Yesus menyertai kita selalu dan selamanya. Thank you Novin untuk kesimpulannya. Akhirnya aku tahu nih, ternyata bertumbuh dan berkembang itu berbeda. Bertumbuh itu terbatas, tetapi berkembang itu tidak terbatas. Dan aku juga belajar nih, sekiranya supaya memiliki hati yang mau belajar, diajar, dan diarahkan. Dan juga seperti hati itu menjadi seperti tanah yang dibajak, yang apabila ditanami bibit firman, firman itu jadi seperti pohon, berakar, bertumbuh, berbuah, 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Betul nggak Bu Vero? Setuju sekali, keren. Nah, saya juga punya pertanyaan nih sama Bu Vero. Apa sih hal positif dalam ikut EJ di era new normal ini? Terima kasih Tessa. Hal positifnya banyak banget ya. Salah satunya saya dari kesaksian aja ya, saya mendengar dari kesaksian kelompok 7 ya kan, mana nih ada Pananda nggak Pananda? Saya dengar nih kelompok 7 ada Pananda yang luar biasa ya kan. Kenapa? Sempat beliau ini mau berhenti dari EJ karena COVID. Beliau menderita COVID, tapi ternyata karena teman-teman seperjalanannya begitu semangat, begitu antusias, menularkan antusiasme, terus mendorong Pananda untuk yuk kita sama-sama. Akhirnya Pananda nggak jadi mundur, bahkan ikut terus dan terus semangat setiap hari berjurnal. Dan dia bahkan men-sharingkan jurnalnya dan dia merasa sangat bersyukur ikut EJ. Dan beliau sembuh dari COVID, padahal usianya udah masuk usia senja ya, berapa ya, sekitar mungkin 60-an ya, atau 70-an. Itu luar biasa sekali. Dan kesaksian dari banyak teman-teman lainnya tentang betapa EJ itu membuat mereka tuh bisa tetap teguh, ya kan. Mereka semakin mengenal Allah, mereka semakin tahu apa yang harus dilakukan. Mereka setiap hari dengan berjurnal, mereka jadi diteguhkan, ada masalah, mereka nggak mudah goyah, ya kan. Nah seperti itu, banyak lagi. Tessa sendiri pasti bisa menyebutkan banyak sekali hal positif. Mungkin Romo, kira-kira apa nih Romo? Hal positifnya Romo? Tentu banyak sekali, tapi hampir semuanya sudah disebut oleh Ibu Vero. Nah, maka kita ikuti aja. Pokoknya kita sebagai orang beriman tentu harus selalu setia. Setia. Terus menerus, kesetiaan kita jaga. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Romo. Oke, selanjutnya aku mau nanya kepada Romo. Menurut Romo nih, penting nggak atau perlukah kita membuat jurnal setiap hari? Jurnal itu sangat penting. Justru kita beremaus itu berarti tiap hari membuat jurnal. Karena membuat jurnal itu sama saja kita berjalan bersama Yesus. Kita selalu mencatat. Tidak hanya mencatat, merenungkannya kan. Merenungkannya, mencatat, lalu men-sharingkan, membagikan kepada katakanlah teman,
komunitas, siapa saja yang kita jumpai. Berjalan bersama Yesus setiap hari dalam suka maupun duka setiap hari, dan itu berarti kalau setiap hari berarti selamanya. Wow, luar biasa. Dalam setiap musim, sepertinya jurnal ini akan menjadi dari kebiasaan menjadi kebutuhan. Nah, kalau menurut Bu Vero sendiri nih, perlu nggak sih kita buat jurnal setiap hari, Bu? Perlu banget. Nah, kalau sampai nih pilihannya nggak berjurnal setiap hari, maka apa yang kita sampaikan hari ini jadi sia-sia deh. Apa yang Romo dan kita sudah ngomong panjang lebar jadi sia-sia. Harapannya kita hari ini adalah supaya semua makin semangat dan tahu ini kita harus berjurnal, nggak boleh tidak berjurnal. Kita nggak pernah tahu seperti Romo, homili Romo kemarin ya Romo ya, dikatakan kita harus berjaga-jaga. Kenapa? Kita nggak pernah tahu kapan waktunya. Harus jadi 5 gadis yang bijaksana, harus cerdas melihat apa yang terjadi saat ini. Nah, kembali ke pertanyaan awal ya tadi, kan tadi diibaratkan kita itu pohon. Seperti apakah pohon Anda? Seperti apakah Anda? Nah, kita lihat di sini gambar ini ya. Sering tuh kita merasa diri kita tuh sebagai pohon yang indah, yang rimbun ya kan. Padahal sebenarnya kita harusnya menyadari kira-kira sebenarnya menurut Tuhan kita tuh pohon yang seperti apa gitu ya kan. Sebenarnya itulah pentingnya kita perlu untuk segera bertumbuh. Kita harus segera berkembang mulai saat ini, khususnya di masa pandemi ini. Kenapa? Karena di masa pandemi ini kita makin tahu bahwa kita tuh semakin tidak berdaya, bahwa kita tuh nggak berdaya, kita nggak punya kuasa apapun ya kan. Kita menyadari bahwa maut bisa sekonyong-konyong itu menjemput kita gitu ya kan. Nggak berkuasa, nggak yang miskin, pada akhirnya semua akan jadi debu ya kan. Nah, kita semua ini harus ya kan bertumbuh, harus berkembang. Untuk apa? Untuk disempurnakan agar kita bisa layak masuk ke perjamuan kudus dengan pakaian rohani yang pantas. Yuk kita sama-sama ya lihat video inspirasi yang sudah kita persiapkan ini. Terima kasih. Berjalanlah bersama Yesus setiap hari, dalam suka maupun duka, setiap hari selamanya. See you. Kita lihat ya video inspirasinya. Kita saksikan video inspirasi berikut ini. Selamat menyaksikan. Who taught the sun where to stand in the morning? And who told the ocean you can only come this far? And who showed the moon where to hide till evening? Whose words alone can catch a falling star? Well, I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. All of creation testifies this life within me cries. I know my Redeemer lives. Yeah, the very same God that spins things in orbit runs to the weary, the worn and the weak, and the same gentle hands that hold me when I'm broken. They conquer death to bring me victory.
Wow, dari video tadi betul-betul terasa menginspirasi ya Vin ya, bahwa kasih seorang ayah pada anaknya itu tidak terhingga. Seperti kasih Bapa kepada kita. Kasih Bapak kepada kita. Tadi kan kita sudah mendengar materi dari Bu Vero dan Romo Ponco. Tapi tentu saja kita butuh bukti dong dari teman-teman peserta. Ada buktinya nggak, Vin? Ada dong. Nah, sesaat lagi kita akan lihat video sharing iman dari teman-teman kita peserta Angkatan 9. Ini dia, check it out. Selamat menyaksikan. Cool. Teman-teman, perkenalkan saya Veronica Lina, peserta MS Journey Angkatan 9 dari kelompok 10. Saya ingin men-sharingkan pengalaman saya yang hampir 3 bulan ini mengikuti kegiatan MS Journey di kelompok 10. Pada pertengahan bulan Juli, walaupun sibuk bekerja, saya spontan memberanikan diri mendaftar mengikuti kegiatan MS Journey. Pada pertemuan sesi 1, perasaan saya biasa aja sih. Saya berpikir mungkin ini baru sesi perkenalan antar kelompok anggota. Terlebih tidak ada anggota yang saya kenal. Semua anggota kelompok saling merangkul, ingin mengenal satu dengan yang lain. Mereka semua begitu baik, penuh sukacita, perhatian, kekeluargaan, dan humble. Pada pertemuan sesi kedua, hati saya agak bimbang. Apakah akan lanjut mengikuti MS Journey atau saya berhenti saja? Saya tidak mengerti sama sekali dengan materi, karena saya malu bertanya kepada fasilitator. Pada pertemuan sesi kedua, setelahnya saya berdoa tiap malam. Mohon petunjuk dan bimbingan Allah melalui Roh Kudus, supaya saya dapat memahami dan merenungkan ayat-ayat yang saya baca tiap pagi. Pertemuan sesi 3 adalah awal saya merasakan sukacita dan memiliki semangat berkobar-kobar. Saya mulai antusias saat fasilitator mengajari membuat jurnal emos dengan tanggapan dan doa terhadap kitab suci. Pengalaman saya saat membuat jurnal emos adalah setiap kata yang saya tulis mengalir dengan sendirinya tanpa saya mengharang. Hati saya penuh sukacita saat menulisnya. Ini merupakan hal yang indah dan sangat ajaib karena saya dapat berkomunikasi langsung dengan Allah yang tidak pernah saya rasakan. Allah sungguh hidup dalam hati saya. Dia penolong saya, Dia pelita hidup saya. Dengan membaca, merenungkan firman Allah setiap pagi, saya menjadi tahu apa yang Allah sampaikan kepada diri saya. Seperti menasihati saya, mengajari, menegur, bahkan mengoreksi perilaku hidup saya yang sebelumnya mungkin tidak sesuai dengan kehendak Allah. Perlahan-lahan sikap saya juga berubah. Saya lebih sabar, saya lebih ramah, dan makin giat berbuat kasih terhadap sesama. Dan selalu berdoa, mengandalkan Allah setiap kali mengambil keputusan. Mengikuti MS Journey, saya mempunyai keluarga baru. Dengan visi belajar kitab suci bersama. Saling men-sharingkan jurnal, saling menguatkan satu dengan yang lain. Ayo teman-teman, kita semangat terus melanjutkan pertemuan selanjutnya. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Rengkrisan Henlin dari kelompok 4 dan saya mau men-sharingkan pengalaman saya selama mengikuti EJ ini. Pertama, saya ikut EJ karena disuruh orang tua. Saya dulu juga sebagai peserta baru bingung apa sih itu EJ, jurnal tuh harusnya kayak gimana, dan disuruh ngapain aja di sini. Saya khawatir kan hanya menambahkan beban selain tugas sekolah dan kegiatan lain yang sudah saya ikuti. Namun saya berusaha untuk totalitas dan mengikuti kegiatan EJ mingguan ini dengan sebaik-baiknya. Selama mengikuti EJ ini banyak sekali yang saya pelajari. Saya dulu merupakan seorang umat Katolik dari lahir. Namun hanya umat Katolik saja yang pergi ke gereja tanpa tujuan sendiri, melainkan disuruh orang tua. Berdoa juga disuruh dengan orang tua dan hanya meminta bantuan kepada Tuhan ketika pada masa-masa genting saja. Dalam EJ ini saya lebih mengenal dan lebih dekat dengan Tuhan.
Dengan bacaan firman dan ajaran yang diberikan, identitas saya sebagai umat Katolik berkembang dan tumbuh menjadi pengikut Kristus yang sejati. Saya yang dulunya hanya merupakan umat Katolik yang biasa-biasa aja, yang mengikuti kegiatan karena disuruh-suruh, belajar dan mengerti kekayaan ajaran dalam Katolik, dan apa yang dikehendaki Kristus untuk saya secara pribadi. Dengan membuat jurnal membaca firman, saya merasa dibimbing, dituntun, diberi jalan, dan sarana untuk mengenal tujuan hidup. Dan saya juga lebih sering berbicara, berdialog, dan berkomunikasi dengan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dan seringkali Tuhan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya di dalam pikiran saya sendiri. Firman Tuhan memberikan petunjuk hidup, hingga saya mampu belajar apa yang benar dan salah, dan berani untuk memilih yang benar. Sehingga saya semakin bertumbuh dan berkembang sebagai pelayan Kristus dan sebagai umat Katolik. Di dalam sesi EJ, saya dapat men-sharingkan masalah atau hal-hal pribadi dengan sesama peserta EJ lain, dan mendapatkan masukan dan cara pandang baru yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan banyak sekali kegiatan dan kesibukan, dulu saya bersikap cuek dan tidak memprioritaskan urusan orang lain. Saya tidak tertarik dengan kehidupan orang lain dan selalu memprioritaskan untuk mengurusi diri sendiri. Namun di EJ ini saya belajar untuk membuka diri, belajar untuk mendengarkan orang lain, sehingga saya lebih dapat menghargai sesama, untuk selalu mementingkan kepentingan bersama dan selalu menolong orang lain dengan penuh ikhlas dan kasih tanpa pamrih. Saya melihat EJ sebagai terapi, sebagai tempat istirahat dari kesibukan sehari-hari, sehingga bukan hanya otak dan tubuh kita yang bertumbuh, namun kepribadian, sifat, serta iman Katolik saya terus bertumbuh. Menurut saya, EJ walaupun masih sesi 1, udah seru banget sih. Dan saya dengan penuh semangat menunggu untuk sesi selanjutnya, untuk berjalan lebih jauh bersama peserta EJ menuju Tuhan. Terima kasih telah mendengarkan. Salam Bapak Ibu dan Thank you kepada peserta yang sudah sharing iman. Luar biasa sekali. Ternyata ya Vin, betul ya, kalau kita ikut EJ, Emmaus Journey ini banyak hal positifnya. Iya dong, harus. Termasuk aku sendiri, aku juga merasakan efek positifnya selama aku ikut EJ. Iya. Nah, selanjutnya nih, tadi kan aku sudah perkenalan sama Novin. Sekarang kita akan perkenalan kelompok-kelompok yang lain. Novin mau kenal nggak sama teman-teman yang lain? Mau dong. Oke, aku kasih nih satu video yang dimana untuk memperkenalkan teman-teman kelompok yang lain. Check it out. Nah, itu dia Vin, teman-teman kelompok kita yang lain. Sudah pada kenal belum? Ini kenalan. Oh iya, tadi sudah mulai dilihat ya. Ternyata kita punya banyak Iya, teman-teman banyak di ya. Emmaus Journey ini Iya. sendiri. Alright, selanjutnya apa nih Vin? Selanjutnya Kita mau main games. Games? Ternyata Ya. kita punya games. Ada dong. Apa sih gamesnya? Menjawab pertanyaan. Menjawab pertanyaan. Di mana dijawab? Di Kan room. mereka di rumah. Di room C. Oh
Oh, di room chat. Iya. Ada room chatnya. Ada. Oke, berarti teman-teman yang di rumah menjawab pertanyaannya melalui room chat. Terus selanjutnya apa nih? Persyaratannya apa lagi nih? Jadi kita akan sebutin 10 pertanyaan. Yap, siap. Nah, nanti peserta menjawab lewat room chat. Oke. Nah, Terus? ketentuannya pemenangnya kalau peserta menjawab tercepat dan jawabannya tepat. Benar, itu dia. Ternyata peserta yang menjawab yang paling cepat dan tentu saja jawabannya benar adalah pemenangnya. Pemenangnya. Kalau pemenangnya ada hadiahnya nggak sih, Vin? Ada lah. Ada. Wow, berarti teman-teman harus tetap standby dong di depan laptop dan juga harus tetap fokus. Siap nggak siap nih, Vin? Siap. Untuk melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Kita sudah siapin nih pertanyaan-pertanyaannya. Kita akan langsung masuk pada pertanyaan yang pertama. Silahkan didengarkan baik-baik. Pertanyaan yang pertama, prinsip hidup berhasil yang tadi disebutkan oleh Bu Vero di awal pernah dibahas di buku 1 sesi berapa? Kalau kamu sendiri nih, Vin, tahu nggak itu ada di sesi berapa? Sesi berapa ya? Ayolah. Sesi 4 bukan? Tidak tahu. Terus sesi apa lagi? Sesi ke-6. Sesi ke-6. Gak tahu aku. Jawaban itu menjadi tugas teman-teman yang di rumah. Itu ada tertulis di mana? Sesi Ayo. berapa? Prinsip hidup berhasil. Nah, semoga teman-teman sudah langsung nih cepat-cepat ke room chat langsung menjawab di sesi ini. Nah, langsung ketemu tulis. Teman-teman juri di sini sudah standby untuk melihat siapa yang paling cepat dan jawabannya tepat. Oke, next kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Silahkan Novin. Oke, pertanyaan yang kedua. Apa yang menyebabkan manusia masa kini karakternya menjadi begitu mengerikan? Apa tuh, Kak? Itu apa? Kenapa? Kenapa bisa mengerikan? Karakter yang seperti apa? Sifat? Sifatkah karakternya? Iya, apa kedagingan? Oh, bisa saja, bisa kedagingan. Nah, terus apa lagi yang membuat menjadi mengerikan? Nah, itu tugasnya peserta yang jawab. Oh, iya, bukan tugas kita ya? Bukan. Oke deh, siap. Teman-teman juri sudah menemukan yang nomor 2 jawabannya? Oke, kita lanjut. Next. Mereka sudah menemukan pemenangnya. Masuk ke pertanyaan yang ketiga. Siapa tadi yang mengatakan bahwa dosa-dosa yang manusia lakukan itu adalah akibat dari kesombongan? Aku ingat nih slide yang ini, Vin, yang dimana kayak ada apa sih itu kapak, terus kesombongan gitu. Yang mana? Tapi tahu nggak itu? Aduh, aku siapa lupa. sih yang mengatakannya? Siapa ya? Ini salah satu santo. Santo. Iya. Itu tuh yang ada tadi di slide-nya. Yang mana? Aduh, nah biar itu menjadi tugas teman-teman yang ada di rumah pesertanya supaya segera menjawab di room chat. Masih ada pertanyaan nggak sih, Vin? Ada dong. Ini udah pertanyaan yang keberapa? Ketiga. Berarti sekarang masuk pertanyaan yang keempat. Silahkan, Novin. Pertanyaannya, relasi antara manusia dengan Allah digambarkan oleh Alkitab dalam bentuk apa? Apa tuh, Kak? Relasi apa? Coba diulangi pertanyaannya. Relasi antara manusia dan Allah digambarkan oleh Alkitab dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa, Vin? Cinta kasih kah? Cinta kasih. Tidak tahu. Ayo apa? Ya udah, biar teman-teman yang jawab di room chat. Kita akan dijawab dari room chat. Oke, teman-teman juri bagaimana? Sudah menemukan? Sudah katanya. Kita akan langsung lanjut ke pertanyaan yang nomor 5. Tidak ada intronya nih, Vin. Jezang-jezang, begitu. Kita minta multimedia kali ya. Biar aja jezang-jezang. Ada suara kita aja. Suara kita aja. Kita masuk ke
untuk pertanyaan yang nomor 5. Aduh, harus ini juga tarik nafas juga nih untuk membacakan pertanyaannya. Banyak nih. Banyak ini. Tarik nafas dulu. Oke, alright. Kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 5. Hadiahnya masih banyak, teman-teman. Pertanyaan yang nomor 5, langkah pertama dan utama untuk bertumbuh itu apa? Dan berakar kemana? Ini tentu saja tentang yang berakar dan bertumbuh. Kalau menurut Novin nih, Novin tahu nggak jawabannya itu kira-kira apa? Apa ya? Langkah pertama. Duh, apa ya? Hayo. Berakar ke tanah. Ya, bisa jadi. Terus berakar kemana lagi? Yang pasti jangan berakar ke tembok ya. Itu tidak boleh dan itu tidak bisa. Ya. Oke, biar itu menjadi tugas teman-teman. Saya ulangi lagi nih pertanyaannya. Langkah pertama dan utama untuk bertumbuh itu apa? Dan berakar kemana? Oke, alright. Saya mau nanya teman-teman juri lagi nih, sudah menemukan yang menjawab yang benar dan tepat belum? Teman-teman juri sudah? Sudah. Alright. Next, Novin. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan Silakan. selanjutnya. Bagaimana caranya agar dapat berakar kuat? Bagaimana, Vin? Diikat? Maksudnya? Ya berkuat akarnya. Pakai tambang. Ya pakai tambang. diikat ke pohon yang lain. Oh, Begitu. biar nggak jatuh ya? Iya, gitu nggak? Bukan deh kayaknya. Bukan ya. Terus bagaimana? Ya udah teman-teman yang jawab aja. Oke lah, baik. Sudah ya. Next. Atau perlu diulang nggak sih pertanyaan nomor 6 menurutmu? Next aja? Next saja. Sudah yakin teman-teman di rumah sudah bisa menjawab? Udah ada kayaknya. Sudah dong, karena mereka fokus pada materi tadi. Oke, kita lanjut ke acara. Maksud saya pertanyaan nomor 7. Media yang paling penting yang menentukan supaya sabda dapat bertumbuh dengan baik adalah apa itu, Vin, medianya? Apa yang ya? pasti bukan status, Vin. Ingat, Waduh. bukan itu medianya. Jangan ngomongin status dong. Enggak, status di WA maksudnya. Oh, status WA. Jangan status di WA itu firman Tuhan, tapi firman itu tidak bertumbuh. Oh, Itu iya. gimana? Nah, yang ditanya sekarang, medianya nih di mana? Supaya sabda itu dapat bertumbuh dengan baik. Pikiran kita? Pikiran bisa jadi. Terus yang mana? Biar itu menjadi tugas teman-teman yang di rumah, peserta-peserta yang di rumah. Next, sudah nomor berapa nih pertanyaannya, Vin? Mau ke 8 nih. Sudah ke-8 ya? Ya. Wah, tidak terasa. Silahkan untuk pertanyaan yang nomor 8, Novin. Pertanyaan ke-8, pertumbuhan rohani adalah kerjasama antara apa dan apa? Apa dan apa? Apa dan apa? Alfa dan Omega. Itu apa dan apa? Begitu pertanyaannya. Coba bacakan sekali lagi. Biar teman-teman yang di rumah lebih fokus nih. Oke, aku ulangin ya. Pertumbuhan rohani adalah kerjasama antara apa dan apa? Oh, I see. Ini Ayo, tadi ada di apa? slide-nya. Oke, Iya, ayo akhirnya dijawab aku teman-teman. Oke. Next. Next. Udah yakin ya teman-teman sudah pasti bisa menjawab ya? Wah, pada pinter-pinter ini mah. Oh, pada pinter-pinter. Aduh, senang begitu mah. Nah, sekarang kita lanjut untuk pertanyaan yang nomor 9. Tokoh yang mengatakan, aku adalah sebatang pensil di tangan Tuhan, itu siapa? Ini adalah orang. Tokoh, seorang tokoh. Tokoh yang mengatakan, aku adalah sebatang pensil di tangan Tuhan. Itu siapa? Siapa kira-kira, Vin? Aduh, siapa ya? Siapa nih kira-kira? Yang pasti bukan Om Sule. Bukan, yang pasti. Iya pastinya, pasti Iya. tokoh Alkitab kan? Itu dia. Iya, nih? siapa Tadi ini ya? ada di slide-nya. Aku ingat betul ini ada di slide.
Ya udah. Kalau teman-teman yang di rumah ini fokus dan memperhatikan materinya, semua jawaban ini Pasti pertanyaan bisa ini jawab. Pasti bisa jawab. Oke, alright. Yang nomor 10. Yang Terakhir nomor 10 nih. ini aku percayakan samamu, Pin. Silahkan. Oke, pertanyaan terakhir. Oke, silahkan. Perbedaan utama dari pertumbuhan dan perkembangan itu apa? Apa? Coba diulangi pertanyaannya. Perbedaan utama dari pertumbuhan dan perkembangan itu apa? Apa ya? Apa ya itu ya, Vin ya? Boleh dikasih clue nggak sama teman-teman? Apa sih yang dimaksud? Itu yang tadi udah disebutin sama Bu Vero. Oh, ada disebutin sama Bu Vero? Ada. Oh, ada ya. Di slide keberapa kalau kamu ingat? Waduh, slide berapa ya? Kita kasih aja clue-nya. Gimana? Itu di slide keberapa? Ih, pasti teman-teman juga udah pada tahu nih. Oh, gak usah dikasih clue. Gak usah, pasti udah pada pinter. Sudah pada pintar ya. Oke, baiklah. Aku sih juga yakin kalau Iya teman-teman di kan? rumah pasti bisa menjawab. Karena kan sudah ada di slide. Dan aku sangat yakin kalau mereka itu pasti fokus nih. Betul. Fokus dan memperhatikan setiap pertanyaannya. Nah, untuk teman-teman silakan dijawab karena hadiahnya sudah menanti. Oke, alright. Oke, masih ada pertanyaan nih, Vin. Widih, ada lagi nih. Pertanyaan ini khusus sangat spesial. Saking spesialnya, Vin. Aku percayain kamu deh yang bacain. Tahu nggak pertanyaannya apa? Nggak tahu? Gak tahu. Aduh, bagaimana? Masa kamu yang kasih pertanyaan tidak tahu? Oke, karena ini memang khusus, Vin. Khusus banget ini ya. Limited nih. Iya, limited edition. Sampai aku pokoknya. nggak tahu loh ini. Sampai Novin sendiri tidak tahu. Yang Novin yang memberi pertanyaan aja tidak tahu. Iya. Karena pertanyaan ini diam-diam aku siapin loh. Bukan, ngasih surprise dia. Kasih surprise. Gimana? Ada nggak? Mau dibacain nggak? Coba kamu baca nih. Bisa nggak kamu baca yang ada di pikiranku? Aduh, aku bukan paranormal nih, bisa membaca pikiran. Tidak ada ya? Tidak tahu. Baiklah. Karena ini khusus nih. Pertanyaannya itu yang tiba-tiba gini loh, Vin. Ngetup. Nyampe di kepala. Waduh. Nah, makanya khusus. Kayaknya memang harus aku nih yang membacakan. Tuh kan, tanya aku. Udah yakin nih aku yang bacain? Iya, udah Nah, kamu aja. ini pertanyaan yang sangat-sangat spesial. Selamat bergabung kepada Bapak Budianto dari EJS Center. Nah, pertanyaannya, Pin. Pertanyaannya. Barusan, aku kan sebutkan nama seseorang. Nah, pertanyaannya, siapa nama Bapak dari EJS Center ini? Kan barusan udah aku kasih tahu clue-nya. Kan aku barusan nyambut. Selamat datang kepada Bapak dari EJS Center. Nah, pertanyaannya, siapa nama Bapak yang dari EJS Center ini? Siapa ya? Aduh, tadi aku kelewatan. Itu dia, makanya aku bilang fokus. Iya, ya, harus Tiba-tiba fokus. deseng gitu. Nyampe tuh di kepala aku pertanyaannya. Aduh, Aku nggak dapat barusan- hadiah ya. Barusan sebutkan namanya dan langsung kasih itu pertanyaan. Oke, alright. Kira-kira masih ada pertanyaan gak sih, Vin? Coba kita tanya tim juri. Tim juri masih ada pertanyaan kah? Tim juri. Di mana? Kalau aku sudah kasih pertanyaan nih, Vin, dan pertanyaannya itu tiba-tiba. Pertanyaan ini aku sudah siapin, tapi aku kasih kamu yang baca. Wah, Ini apa nih, tuh ada di pertanyaannya? cantengan aku. Siap bacain gak? Siap. Siap atau siap? Siap. Siap. Alright. Nih, Aduh, gampang banget jadi pertanyaannya. itu dia, makanya aku kasih kamu yang nanya. Oke. Sudah ketemu? Udah. Sudah tahu? Iya. Sudah bisa memberi jawaban? Iya, Ini udah. menggunakan 5W tambah 1H. Waduh. Nah, udah siap memberi pertanyaan? Udah. Oke, silahkan. Aku kasih nih begini, biar kamu bisa baca. Ayo.
Siapa ketua panitia angkatan 9? Ya ampun, itu kah? Iya bukan sih? Wah, ternyata betul itu. Oke, alright, baiklah. Itu menjadi tugas-tugas teman di rumah. Tadi beliau memberi kata sambutan. Ya betul, pertanyaanmu jangan begitu ekspresinya. Itu betul. Betul. Tanya sekali lagi, biar lebih yakin nih teman-teman di rumah. Sudah siap. Oke, coba. Ya, kamu yang baca, jangan hitung satu. Ayo baca. Siapa ketua panitia EJ angkatan 9? Oke, sip, disimpan. Teman-teman silahkan dijawab. Siapa tuh? Itu pertanyaannya. Siapa nama ketua panitia EJ angkatan 9? Ini sebenarnya jawabannya gampang banget ya, Vin, ya. Gampang tadi ada. Itu dia. Supaya kita bisa bagi-bagi hadiah yang banyak yang dari Pak Kris. Oke, alright. Sudah kita bacakan nih semua pertanyaannya. Setelah ini apa? Apakah kita akan langsung mengumumkan nih pemenangnya siapa? Vin, langsung gak kita umumkan? Kayaknya tidak dulu deh. Karena para juri masih Lagi diskusi, mendiskusikan ya. siapa nih yang memberi pertanyaan yang paling cepat dan jawabannya benar. Oke, selanjutnya. Nih kita materi sudah, games udah, Yup, sudah. Apa selanjutnya? ada Apa? Selanjutnya itu yang hadir 100%, Vin. astaga, sudah diumumin? iya belum lupa. Mereka itu sudah sangat semangat nih hadir setiap hari. Masa nggak kamu umumin? Iya, Kan iya. harus dong biar mereka tetap semangat. Oke. Apa? Iya, kita akan mengumumkan peserta yang hadir 100%. Karena untuk pemenangnya ini akan kita umumkan nanti. Karena tim juri masih mendiskusikan siapa aja pemenangnya. Itu nanti kita akan umumkan. Tetap akan kita umumkan. Karena kita sudah menyediakan hadiah untuk mereka. Waduh, Nah, ada kalau hadiah juga. sekarang kita akan melihat dulu nih peserta yang hadir 100%. Check it out. Check it out. Ini kan, JBL kan? Iya, ini kan?
Right, itu dia yang hadir 100%, baik peserta dan juga fasilitatornya. Nah, Vin, aku sudah ketemu nih nama-nama pemenang dari tim juri. Mereka sudah ngasih nih. Kita mempunyai 12 pemenang. Wah. Nah, kita harusnya mencari 12 pemenang. Ya. Tapi ternyata yang bisa menjawab itu hanya 10 orang. Berarti pemenangnya hanya 10 orang. 10 orang. Tentu saja. Ya. Wah, Novin masih fokus ya. Iya dong. Harus, biar kita selesaikan misinya. Nah, kita akan mengumumkan nama-nama yang menang games hari ini. Untuk pertanyaan yang pertama dimenangkan oleh Jeng jeng jeng. akhirnya ada musiknya. Jeng jeng jeng. Jeng 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 jeng. Dari kelompok 14 atas nama Yohanes. Selamat. Yeay. Selamat kepada Yohanes dari kelompok 4. Yang nomor 2, Vin. Yang nomor 2. Ya. Yang nomor 2, sayang sekali ternyata tidak ada yang menjawab. Aduh. Jadi untuk yang nomor 2 tidak ada pemenangnya, Vin. Sayang Tidak sekali. ada. Hadiahnya sama atau sama aku? Aku. Hadiahnya sama aku lah. Aku. Nanti masih ada satu lagi. Oh, ada lagi. Masih Ya udah. banyak. Ya udah, ini buat kamu deh. Oke, siap. Oke, kita akan lanjut untuk pemenang yang nomor 3. Silahkan baca, Novin. Nih aku kasih contekannya nih. Yang ketiga Mm-mm. dari kelompok 16 yang bernama Juliana. Ana. Yeah. Ya, Bu Juliana. Terima kasih, Juliana. Yaitu kelompok 16. Oke, kita akan masuk untuk pemenang yang nomor 4. Vin, untuk yang nomor 4, lagi-lagi kita tidak punya pemenangnya. Ya, sayang sekali. Sayang sekali ya, karena itu dia yang aku bilang. Apa tuh? Nomor 2 kan tidak ada pemenang. Nomor 4 tidak ada pemenang. Hadiahnya Buat kita. buat kita. Yeay. Tentu saja. Nanti ya. Oke. Siap. Kita lanjut yang selanjutnya. Yang nomor 5. Untuk yang pertanyaan nomor 5, pemenangnya adalah Ningsih dari kelompok 15. Yeay, selamat Yeay, kepada selamat. Ningsih kelompok 15. Nah, next yang pertanyaan nomor 6. Silahkan, Vin. Aku kasih contekan juga nih samamu. Pertanyaan yang ke-6. Pemenangnya dari kelompok 14 bernama Susan. Congratulations, Susan dari kelompok. Yeay. Selanjutnya untuk pertanyaan yang nomor 7 dimenangkan oleh atas nama Beauty. Kasih tepuk tangan. Yeay. Terima kasih Novin. Selamat kepada Beauty yang sudah dapat menjawab pertanyaan yang nomor 7. Selanjutnya nih, pertanyaan yang nomor 8 dimenangkan oleh siapa, Vin? Silahkan, aku kasih contekannya tetap. Yang kelompok 8 dari kelompok 9 Nomor dari 8. nomor 8 ya. Nomor 8 itu dari kelompok 9 yang bernama Frida. Yeay. Selamat kepada Frida dari kelompok 9. Untuk pertanyaan yang nomor 9, wah ini sepertinya harus datang ini ke Tangerang untuk jemput hadiahnya ini. Selamat kepada SPA Bogor atas nama Ika. Yeay, selamat. Congratulations Kak Ika, silahkan diambil paketnya ke Tangerang atau akan menunggu 1 bulan nih. Aduh, biar lama hadiahnya banget ya. dipaketkan. Aduh. Harus bersabar supaya hadiahnya bisa nyampe. Oke. Oke, yang ke-10 silahkan Vin.
yang ke-10 dari kelompok 10 yang bernama Lina. Selamat. Selamat kepada Lina. Kita lanjut untuk yang nomor 9. Ini sebenarnya nomor 11 harusnya. Tapi karena tadi kan nomor 2 dan nomor 4 tidak ada pemenang. Menjawab. Jadi ini kita akan masukkan menjadi nomor 9. Untuk pertanyaan ini dimenangkan oleh kelompok 1 atas nama Inge. Selamat. Sorry. Kalau pengucapannya agak gimana, malu orang Batak. Bilangnya susah. Namanya Inge nih, Inge. Gak tahu benar apa salah ini pengucapan namanya. Maklum orang Batak ya. Inge, hanya. Thank you, selamat ya Kak Inge. Oke, kita masuk untuk yang nomor 10. Silahkan, Vin. Dari yang ke-10, kelompok 13 yang bernama Immanuel. Selamat. Luar biasa. Selamat kepada Bapak Immanuel. Nanti hadiahnya dipaketkan ya. Selamat menunggu hadiahnya. Oke, alright. Thank you very much untuk teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi untuk memeriahkan games kita hari ini. Nah, untuk sekarang kita ingin memberi nih, setelah pengumuman yang menang nih, kita mau memberi kesempatan kepada Bapak Budianto dari EJ Center untuk memberikan sepatah dua patah kata. Silahkan Pak Budianto. Pak Fudi, boleh tolong di-unmute dulu, Pak? Masih di-mute. Ya, oke. Kasih. Udah bisa ya. Oke, selamat sore semuanya, para Emmauser dari Paroki HSPMTB dan juga Paroki SFA, juga Santo Lukas, Sunter. Saya ucapkan selamat semuanya buat rekan-rekan Emmauser semua dalam gathering pada sore hari ini. Semoga gathering ini boleh membawa sukacita, boleh memberikan semangat kembali buat teman-teman semua yang mungkin tadinya sudah agak sedikit slow, mungkin kita kembali lagi didorong untuk mau terus semangat, berkobar-kobar sebagaimana kedua murid dalam perjalanan bersama Kristus menuju ke Emmaus, desa Emmaus. Ya. Jadi harapan saya semoga semangat ini boleh terus terjaga di masing-masing paroki, ya, dan juga kami melihat bahwa semangat dari rekan-rekan di paroki HSPMTB boleh menjadi satu teladan di mana panitia dan juga seluruh penggiat-penggiat EJ di HSPMTB begitu luar biasa ya, mereka begitu dedicated dan juga selama ini mereka hampir kata tidak pernah kendor. Sekali lagi saya cuma bisa ucapkan selamat untuk acara gathering pada sore hari ini dan sukses selalu. Terima kasih. Dan juga sekalian saya mau pamit juga karena ada sosialisasi EJ di paroki lainnya. Saya mohon pamit sekalian. Terima kasih. Terima kasih Pak Fudi. Ya, sama-sama. Terima kasih kepada Bapak Budianto, Ketua EJ Center dari Alam Sutra. Nah, selanjutnya, Vin. Nih, kita materi sudah, games udah, pengumuman juga udah, bagi hadiah udah. Belum, masih harus dipaketkan. Iya. Terus Ditunggu hadiahnya. Ditunggu. Oke, terus. Jadi saatnya kita untuk menutup acara gathering kita hari ini. Tapi sebelumnya
meminta tolong nih kepada teman-teman peserta supaya jangan live dulu dan dimohon untuk mengaktifkan kameranya supaya bisa kita ambil fotonya. Kita mempunyai beberapa slide nih, jadi diharap bersabar ya supaya bisa diambil fotonya. Oke. Ada 16 slide, Vin. Wah, banyak banget yang hadir ya. Banget. Luar Jadi biasa. Yang hadir hari ini sangat-sangat banyak. Semangat berkobar-kobar. Berkobar-kobar. Puji Tuhan. Ini ada slide keberapa? Oh, sudah slide yang selanjutnya. Sabar ya, sabar. Sabar, Vin, sabar. Harus Oke. sabar. Supaya bisa diambil nih foto-fotonya. Karena ada 16 slide. Oh, kita pose nggak nih? Nggak usah, kita nggak usah ikut. Oke. Kita diam aja. Oke? Sudah? Oke, disabar dulu. Boleh nyanyi dalam hati, Vin? Aduh. Nyanyi dalam hati? Boleh. Menunggu untuk selesai diambil fotonya. Sabar ya teman-teman di rumah. Karena kita ada 16 slide nih, luar biasa hari ini. Jadi kita harus bersabar ketika diambil slide-nya. Oke. Jangan lupa senyumnya. Jangan lupa senyum. Yang cakep. Yang paling manis. Seperti gula. Iya. Jangan gula banget, nanti diabetes. Oh iya. Oke, sabar. Oke, wah luar biasa ya. Banyak banget ya. Jangan lupa senyumnya, senyum. Cheers, keren sekali. Oke. Ada 16. Banyak banget. Ada 16 teman-teman. 16 slide. Jadi harap bersabar ya. Ada yang rombongan juga 5 orang. Ini sudah slide keberapa sih, Vin? Aduh, ini banyak banget jadi bingung. Ini kayaknya sudah hampir selesai nih. Udah hampir nih. Masih hampir. Ya, ada yang belum masih nyalain ada nih. beberapa yang belum nyalain nih. Ada beberapa nih. Ada Ryan nih yang belum nyalain. Ada Nevita. Ayo teman-teman dibuka kameranya supaya kita bisa ngambil Pak fotonya. Edmund. Dan Ya. senyum selalu. Sudah ya? Oke. Alright. Sudah lengkap Thank nih. you. Lengkap sudah foto-foto teman-teman peserta yang ada di rumah. Selanjutnya apa, Vin? Tiba saatnya kita di penghujung acara, Vin. Tidak terasa ternyata sudah kurang lebih 2 jam kita menemani teman-teman yang ada di rumah pada gathering kita hari ini. Nah, untuk menutup acara kita akan mengundang Romo Ponco untuk doa dan berkat. Kepada Romo Ponco kami persilahkan. Saudara-saudari, Bapak Ibu semua, sahabat Emmaus Journey, kita menutup acara kita setelah 2 jam kita gathering. Marilah kita siapkan hati kita buka hati kita selebar-lebarnya supaya Tuhan masuk dalam sanubari kita. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas rahmat-Mu hari ini. Kami telah selesai menyelenggarakan gathering EJ yang ke-9. Kami merasa bahagia bersama karena gathering saat ini berjalan dengan cara online dan kami semua merasa bahagia dengan keterlibatan secara virtual saat ini. Segala acara ini selalu Kau dampingi. Persiapan pun menjadi penting bagi kami karena pencerahan-pencerahan yang muncul dari hati dan karena juga pendampingan-Mu. Maka saat ini kami hanya bisa mengucapkan syukur atas segala rahmat-Mu, atas pendampingan-Mu. Segala kekurangan pasti
Engkau sendiri yang akan membebaskannya. Oleh karena itu, syukur kami ungkapkan dalam kebersamaan. Maka marilah saudara-saudari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, kami bersyukur atas pendampinganmu dan segala sesuatu yang kami perlukan, Engkau selalu mendoakan kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah kau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan sertamu. Semoga saudara semua diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini segala acara kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pantas kita memuji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih panitia. Sampai jumpa. Terima kasih Romo. Terima kasih untuk Romo Ponco. Dipanggil teman-teman yang lain supaya kita dapat nyanyikan Mars EJ. Salam berkobar-kobar. Salam berkobar-kobar.